Dalam investasi saham, saya selalu mencari perusahaan bertumbuh yang juga sehat secara finansial dan dijual pada harga bagus. Dengan harapan, saya bisa membeli sahamnya dan hold jangka panjang tanpa pusing akan pergerakan harganya di jangka pendek. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham CMRY atau saham Cimory. Saya akan mencari tahu bagaimana prospek pertumbuhan Cimory, bagaimana kondisi keuangannya, dan bagaimana valuasi saham Cimory sekarang ini. Cimory itu perusahaan apa sih? Cimory mempunyai dua segmen usaha. Segmen pertama adalah segmen produk susu premium. Contoh produk-produk yang dijual adalah produk susu dan yogurt. Kemudian, segmen kedua adalah segmen makanan konsumen premium. Contoh produk-produk yang dijual adalah produk siap makan dan produk siap masak seperti sosis, nugget, bakso, dan produk-produk lainnya. Produk-produk tersebut dijual di bawah merek Kanzler. Setelah tahu mengenai segmen usaha Cimory, saya ingin mencari tahu mengenai prospek pertumbuhan Cimory di masa depan. Maka, saya melihat data historis pertumbuhan Cimory secara garis besar. Saya langsung melihat 4 angka secara historis pada laporan laba rugi. Dari sini, kita bisa melihat bahwa penjualan Cimory bertumbuh sangat pesat. Sejak Cimory IPO pada bulan Desember 2021, di tahun 2022 penjualan Cimory meningkat sebesar 56% dibanding tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2023 sampai kuartal 3, dilihat dari angka trailing 12 months, angka penjualan Cimory juga berhasil tumbuh sebesar 15%. Tidak hanya penjualan, laba kotor pun juga masih bertumbuh secara baik. Jika dilihat, margin laba kotor Cimory selalu berkisar di atas 40%. Atau serendah-rendahnya pun, di 5 tahun belakangan ini hanya sedikit di bawah 40%. Apakah angka ini bisa disebut baik? Mari kita bandingkan dengan gross margin perusahaan consumer goods lain. Perusahaan yang saya pilih sebagai pembanding adalah ULTJ, perusahaan yang menjual produk susu Ultrajaya, Mayora, perusahaan yang menjual produk makanan dan minuman juga, kemudian ICBP, perusahaan yang menjual produk-produk makanan kemasan dengan bisnis utama mie instan. Jika dilihat, angka gross margin Cimory termasuk angka yang tinggi di industri makanan dan minuman, bahkan lebih tinggi dibanding ICBP yang bisa dibilang sangat dominan di industrinya, yaitu industri mie instan. Berikutnya, saya akan melihat laba usaha Cimory. Walaupun bertumbuh, ternyata pertumbuhan laba usaha Cimory pada tahun 2022 dan tahun 2023 tidak bertumbuh secepat penjualan dan laba kotor Cimory. Berarti, ada beban usaha yang tumbuh lebih cepat dibanding penjualan dan laba kotor Cimory. Maka, saya mau melihat lebih dalam beban usaha apa saja yang mengakibatkan hal ini. Kita bisa lihat data dari tahun 2020 sampai kuartal 3 tahun 2023, pada beban penjualan, iklan, promosi, dan marketing meningkat cukup pesat. Dan memang peningkatannya lebih besar dibandingkan peningkatan penjualan. Begitu pula gaji dan tunjangan, serta beban distribusi dan administrasi. Pada beban umum dan administrasi, ada peningkatan beban juga, tapi efeknya tidak sebesar 3 kategori yang saya sebutkan barusan. Di sini saya merasa wajar akan peningkatan beban-beban tersebut. Iklan, gaji, dan ongkos distribusi memang wajar untuk meningkat, apalagi untuk perusahaan yang masih bertumbuh. Jadi, walaupun laba usaha tidak bertumbuh secepat pertumbuhan penjualan, saya tidak merasa ada masalah. Apalagi beban usaha yang paling banyak meningkat berasal dari beban iklan yang bisa dibilang sangat mudah diturunkan saat diperlukan. Untuk sekarang pun saya sependapat dengan Cimory melakukan banyak investasi pada iklan, promosi, marketing untuk mempercepat pertumbuhan mereka. Terakhir, dari segi laba bersih, Cimory bertumbuh sebanding dengan laba usahanya. Sehingga saya tidak perlu untuk melihat penghasilan dan beban lain lebih dalam. Dari analisa sejauh ini, secara keseluruhan saya rasa Cimory masih bisa bertumbuh dengan cepat di tahun-tahun mendatang. Namun, untuk memastikan dan memahami lebih lanjut, saya juga mau melihat kinerja masing-masing lini bisnis Cimory secara historis. Jika kita lihat dari tahun 2020, lini bisnis produk olahan susu memang lebih besar daripada lini bisnis makanan konsumen. Namun, sejak tahun 2022, produk olahan susu tidak bertumbuh secepat tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan produk makanan konsumen masih bertumbuh cepat. Di tahun 2023 pun, secara penjualan, lini bisnis produk makanan konsumen sudah lebih besar dari penjualan produk olahan susu. Walaupun begitu, margin produk olahan susu dari tahun ke tahun terlihat lebih baik dibanding produk makanan konsumen. Di sini saya merasa wajar karena memang produk makanan konsumen bertumbuh pesat sehingga kemungkinan banyak investasi dan beban usaha yang dialokasikan untuk lini bisnis ini. Dilihat dari sini, saya rasa Cimory masih bertumbuh dengan baik ke depannya. Walaupun produk olahan susu pada tahun 2023 tidak bertumbuh, namun produk makanan konsumen masih bertumbuh sekitar 30%. Saya rasa di tahun-tahun mendatang masih tinggi kemungkinan untuk Cimory tumbuh
secara double digit setiap tahunnya. Saya cukup optimis dengan pertumbuhan Cimory di tahun-tahun mendatang karena adanya inovasi produk-produk baru yang terus diluncurkan setiap tahunnya. Seperti di sini kita bisa lihat produk-produk baru yang diluncurkan di tahun ini. Kemudian, di sini kita bahkan sudah bisa melihat produk yang akan diluncurkan di awal tahun 2024. Saya cukup optimis masih banyak produk-produk baru yang Cimory bisa kembangkan untuk menopang pertumbuhannya. Kemudian, dari angka beban usaha yang sudah kita lihat, Cimory pun terus melakukan investasi pada iklan, promosi, dan marketing untuk mendapatkan market share dan memperkuat brand equity yang mereka miliki. Setelah melihat hal-hal tadi, saya makin percaya diri bahwa Cimory masih dapat bertumbuh secara double digit di tahun-tahun mendatang. Setelah melihat prospek pertumbuhannya, sekarang saya ingin melihat kondisi kesehatan keuangan Cimory. Maka, saya ingin melihat kondisi kas Cimory dan kemampuannya untuk membayar kewajiban-kewajiban yang mereka miliki. Jika saya lihat pada kuartal 3 tahun 2023, kondisi keuangan Cimory bisa dibilang sangat sehat, baik dari segi neraca dan dari segi arus kas. Kenapa? Pertama, bisa kita lihat pada neraca kuartal 3 tahun 2023, Cimory sudah tidak memiliki hutang bank sama sekali. Kedua, bahkan hanya dengan kas Cimory dapat melunasi seluruh liabilitasnya. Ketiga, di luar kas, masih ada dana cadangan dalam bentuk surat berharga yang semuanya akan jatuh tempo dalam 3 tahun. Sehingga jika dibutuhkan pun di tahun-tahun mendatang, akan ada dana yang masuk menjadi kas Cimory. Keempat, dari arus kas, sampai kuartal 3 tahun 2023, arus kas aktivitas operasional Cimory selalu positif. Kelima, pertumbuhan Cimory bisa ditopang hanya dengan arus kas operasionalnya. Jika kita lihat 3 tahun ke belakang, di mana Cimory sedang tumbuh cepat, di tahun 2021 dan 2023, pembelian aset tetap seperti bangunan, mesin, dan lain-lain, penambahan aset hak guna, perolehan aset tak berwujud, semuanya dapat ditopang dari arus kas operasional. Pada tahun 2022, memang hal yang sama tidak terjadi. Namun, jika di rata-rata, arus kas operasional Cimory dalam 3 tahun terakhir bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan pertumbuhannya tanpa memerlukan tambahan kapital dari eksternal, seperti dari hutang bank. Maka, dari analisa sejauh ini, saya cukup yakin bahwa Cimory tidak akan mengalami masalah keuangan dalam waktu dekat. Dan, resiko bangkrut dalam 5 tahun mendatang bisa dibilang kecil sekali. Harus ada musibah atau perubahan kondisi pasar yang drastis untuk menyebabkan hal tersebut terjadi. Sekarang, setelah melihat potensi pertumbuhan dan kondisi keuangan Cimory, kita juga harus melihat valuasi Cimory sekarang ini. Apakah harga sekarang merupakan harga yang tepat untuk membeli saham Cimory? Sekarang saat video ini saya buat, tanggal 29 Desember 2023, saham Cimory ada pada harga 3.990. Jika kita lihat profit dalam 12 bulan terakhir, dengan harganya tentu saja Cimory sedang dihargakan sangat mahal. Karena kondisi sekarang, berarti PE ratio Cimory berada pada angka 28 kali. Apakah artinya Cimory terlalu mahal dan tidak layak untuk dibeli? Mari kita lihat dan perhitungkan. Pertama, saya mau menghitung EPS atau earning per share Cimory selama 12 bulan belakangan. Maka, saya membagi laba bersih trailing 12 months Cimory dengan jumlah lembar saham yang beredar dan mendapatkan EPS sebesar Rp145. Kedua, saya mau mendapatkan angka rata-rata pertumbuhan Cimory per tahun selama 5 tahun ke depan. Dari tahun 2022 ke kuartal 3 tahun 2023, Cimory bertumbuh sebesar 15%. Jika angka 3 kuartal di tahun 2023 disetahunkan, maka Cimory bertumbuh sebesar 20% dari tahun 2022 ke tahun 2023. Anggap saja Cimory bisa mempertahankan pertumbuhannya di angka 20% per tahun selama 5 tahun ke depan. Maka kita hitung angka EPS Cimory di 5 tahun mendatang atau di tahun 2028. Jika kita hitung dengan angka pertumbuhan 20% per tahun, maka EPS Cimory akan ada pada angka 361. Lalu, bagaimana market akan menghargai kinerja Cimory yang bisa bertumbuh konsisten 20%? Karena kita tidak bisa menebak secara pasti, anggap saja pada kondisi baik, bukan pada saat resesi atau market yang sedang hancur, maka pasar bisa menghargai Cimory dengan PE ratio 25 kali. Maka dengan perhitungan barusan, kita tinggal mengalihkan perkiraan EPS Cimory di tahun 2028 dengan angka PE ratio-nya. Maka kita mendapatkan angka 9.020. Jika dibandingkan dengan harga sekarang, yaitu Rp3.990, maka harga Cimory akan naik lebih dari 2 kali lipat. Jika kita hitung CAGR atau rata-rata kenaikan per tahunnya, maka harga Cimory naik dengan rata-rata 18% per tahunnya selama 5 tahun mendatang. Jika dilihat seperti ini, tentu saja harga Cimory tidak lagi mahal. Namun, perhitungan yang kita lakukan semuanya menggunakan asumsi-asumsi, dan asumsi-asumsi tersebut sangat mungkin salah. Dalam investasi, penting sekali untuk menghindari kerugian, maka kita perlu menganalisa kemungkinan saat skenario buruk terjadi. Maka kita lihat senario-senario buruk apa yang mungkin terjadi pada Cimory. Senario pertama,
Scenario bangkrut. Saya rasa Cimory tidak akan bangkrut dalam 5 tahun mendatang, karena Cimory memang tidak ada hutang bank dan kondisi kasnya sangat-sangat kuat. Ditambah lagi, Cimory masih punya aset surat berharga yang semuanya akan jatuh tempo dalam 3 tahun. Sehingga dalam waktu 3 tahun, akan ada tambahan kas lagi untuk Cimory. Jadi saya rasa skenario bangkrut akan sangat kecil kemungkinannya terjadi. Skenario kedua, pertumbuhan Cimory lambat. Skenario ini bisa saja dan sangat mungkin untuk terjadi. Kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi di masa datang. Tapi mungkin saja akan ada kompetitor baru masuk ke market dan mengambil pangsa pasar Cimory. Mungkin tidak ada channel baru, area baru, atau produk baru yang berhasil Cimory garap untuk mendukung pertumbuhannya. Sehingga Cimory tidak bisa bertumbuh sesuai perkiraan. Atau ada hal-hal lain yang tidak dapat kita prediksi. Tapi anggap saja jika skenario-skenario buruk ini terjadi, Cimory hanya bisa bertumbuh 10% per tahun selama 5 tahun mendatang. Maka dengan perhitungan yang sama seperti sebelumnya, EPS Cimory pada tahun 2028 akan menjadi Rp234. Sedangkan, karena Cimory hanya bertumbuh sebanyak 10% per tahun, maka pasar memberikan valuasi PE hanya sebesar 15 kali. Maka di tahun 2028, harga Cimory akan menjadi 2.335. Bukannya naik harga, Cimory selama 5 tahun akan mengalami penurunan harga sebesar 10% setiap tahunnya. Sekali lagi, semua perhitungan di atas dibuat menggunakan asumsi-asumsi yang besar kemungkinan akan salah. Hal yang akan terjadi di masa depan bisa saja lebih buruk daripada skenario buruk yang kita gunakan, atau bisa saja lebih baik daripada skenario baik yang kita gunakan. Namun, setidaknya dengan perhitungan ini, kita bisa mempertimbangkan potensi keuntungan dan resiko pada saham Cimory sebelum kita memutuskan untuk membeli sahamnya. Sayangnya, dari analisa dan perhitungan yang sudah kita lakukan, pada harga sekarang, saya belum bisa bilang bahwa saham Cimory sedang undervalued. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian optimis akan pertumbuhan Cimory, atau kalian merasa pertumbuhan Cimory akan melambat di tahun-tahun mendatang? Share pendapat kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa belajar dari satu sama lain. Jadi, demikian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya membantu. Untuk disclaimer, video ini sama sekali bukan ajakan atau larangan untuk investasi pada instrumen apapun. Video ini hanya dibuat untuk tujuan edukasi dan hiburan. Sebelum melakukan investasi, pastikan untuk melakukan analisa sendiri terlebih dahulu, karena uang kalian adalah tanggung jawab kalian. Jangan mudah percaya pada orang di internet, karena orang di internet belum tentu benar dan sangat mungkin salah. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Jika suka dengan video seperti ini, kalian juga bisa menonton video ini sebagai referensi untuk analisa saham. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video analisa saham lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.